Pemirsa, belajar bisa dari mana saja, termasuk dengan melihat lagi apa warisan generasi sebelumnya. Meneladani jejak para pemimpin terdahulu tanpa mengabaikan perubahan dari waktu ke waktu. Masih membahas belajar dari Ki Hajar Dewantara, telah hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Rashid Baswedan. Selamat malam Mas Anies, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Mas Anies, malam ini kita belajar dari Ki Hajar Dewantara. Kalau Anda pribadi, apa yang Anda maknai dari sosok dan juga apa yang sudah kita lihat dari Ki Hajar Dewantara sampai sekarang? Dia adalah seorang pembelajar, seseorang yang berasal dari sebuah tradisi yang punya akar sangat kuat di Indonesia, tetapi memiliki keluasan dan keterbukaan pandangan. Dan karakter keterbukaan, karakter pembelajar itu yang sekarang menjadi sangat relevan untuk kita hari ini. Dan Ki Hajar menunjukkan bahwa filosofinya tentang pendidikan itu filosofi yang sampai hari ini masih sangat relevan. Bahkan beliau mengistilahkan taman siswa atau tempat belajar itu taman. Sesuatu yang penting sekali untuk sekarang kita kembalikan. Bagaimana institusi pendidikan itu menjadi sebuah institusi yang menyenangkan. Taman itu kan begitu, menyenangkan. Datang ke taman senang hati, berada di taman senang hati, pergi dari taman baru berat hati. Tidak mau pulang harusnya. Tapi kan sering terbalik sekarang. Datang ke sekolah berat hati, berada di sekolah juga berat hati, pulang senang hati. Nah itu masalah tuh. Itu masalah tuh. Kembali. Jadi sekarang ini jadi pelajaran dari Ki Hajar itu, beliau satu adalah seorang pembelajar, yang kedua beliau menempatkan belajar sebagai sesuatu yang menyenangkan. Dan yang ketiga, beliau itu sangat terbuka, sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran barat, termasuk juga dari India, Tagore, Montessori. Tapi itu semua dilakukan dengan kesadaran sebagai orang Indonesia. 2 bulan sebelum beliau wafat, sempat berpesan pada anaknya, Pak Bambang Dewantara ya, sempat dituliskan di situ. Beliau mengatakan bahwa jika ada orang bertanya tentang saya, apakah saya seorang humanis, sosialis, tradisionalis, modernis, katakan saya adalah seorang Indonesia. Seorang Indonesia? Ya, saya adalah orang Indonesia. Dan karakter inilah yang menurut saya perlu sekarang kita dorong lagi, terutama ketika merayakan Hari Guru. Kenapa? Karena kita menyiapkan anak-anak kita untuk, atau anak-anak kita sekarang ini hidup di era abad 21. Oke? Gurunya kita semua ini adalah guru abad 20. Ruang kelas setting abad 19. Jadi ruang kelas kita tertinggal 2 abad? Ya jangan gitu, bukan hanya kita, seluruh dunia. Oke, tadi kan bilangnya kita. Ya. 19, 20, 21. Jadi coba bayangkan, sebagian sekolah kita sudah menjadi sekolah yang hidup di era 21. Sudah. Tapi kuncinya menurut saya di situ bukan semata-mata desain ruangannya saja, tapi yang lebih penting adalah gurunya. Ki Hajar, beliau hidup di satu transisi baru saat Indonesia mulai terekspos dengan pendidikan. Dan dia termasuk salah satu orang yang awal mengalami pendidikan. Lalu yang beliau lakukan adalah beliau membangun sebuah kesadaran baru tentang bagaimana belajar. Dan beliau mengatakan, fondasi pertamanya di keluarga. Keluarga adalah institusi sentra pendidikan. Keluarga, kemudian sekolah dan lingkungan. Dan ini yang menurut saya kesadaran keluarga mengantisipasi generasi 21, kemudian guru juga begitu. Jadi kalau kembali pada yang saya bilang tadi 19, 20, 21, tantangannya sekarang adalah bagaimana menjadi guru yang pembelajar, yang siap belajar dari mana saja, tapi itu dipakai untuk mencerdaskan, mencerahkan anak didiknya dengan cara yang menyenangkan dan menginspirasi. Tadi kita dengar cerita cucu Ki Hajar, belajar menghitungnya jalan-jalan di taman, jalan-jalan di kebun, lihat tanaman, lihat itu, kemudian belajar. Dan ini cara-cara yang kreatif, yang inovatif seperti ini sebenarnya beliau sudah melakukan puluhan tahun yang lalu. Bahkan kalau kita lihat buku beliau, itu ada buku Ki Hajar mengenai pendidikan dan kebudayaan. Filosofi buku ini bukan banyak dipakai, tapi filosofi yang sama itu yang dipakai di beberapa negara sehingga maju pendidikannya. Kita, kalau ditanya berapa banyak di antara kita yang pernah membaca buku Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan kebudayaan, barangkali tidak banyak. Dan
kita ingatnya Ki Hajar Dewantara itu Tutwuri Handayani. Seakan-akan hanya 3 kata itu. Tidak, ada filosofi mendalam di situ, dan ini menurut saya kesempatan, apresiasi sekali belajar dari Ki Hajar Dewantara 5 Najwa. Terima kasih Mas Anies.